سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Salatu wassalamu ala sayyidina seluruh pembina Yayasan Al-Zaitun dan berharap Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya dan tidak lupa seluruh relawan keluarga besar Yayasan Al-Zaitun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah dan masalah di Masjid Al-Sama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan rutin kita jamaah istighosa Sunnah yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang mana kita berharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Salawat salam yang biasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita pelajari sifat-sifat beliau dan kita ajarkan kepada santri-santri kita, dan semoga ini menjadi amal kita yang akan menjadi penolong kita semua di masyarakat. Alhamdulillah pada kesempatan ini tadi kita sudah mengawali kegiatan jamaah besar bersama dan dilanjutkan dengan kegiatan istighosa. Adapun untuk kegiatan peringatan Maulid Nabi yang pertama nanti akan kita mulai dengan pembukaan pembacaan kalimat pembacaan surat Al-Fatihah dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kalimat Al-Berjanji, dan acara yang ketiga adalah maulid bersama yang akan disampaikan oleh Ustaz Mas Fidel. Kemudian doa, dan acara yang keempat adalah sambutan Bapak Kepala Yayasan. Untuk kantornya sedang disiapkan. Maka mari kita mulai atau kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, pembacaan kalimat berjanji yang akan disampaikan oleh yang bertugas. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtazal arsyu tarqaw wastibshara wazdada al-kursi haybatan wa matara wamtalatis samawati anwara wa dunyatil malaikatu tanzilan wa tamjidan wa istighfara. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa lam tazal ummuhu
جلاله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما ازدد بها طرق بإذن ربه خلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني وبجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا جد عبالي كلما قصد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا عليم
Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakati hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakati hadi Muhammad ya Allah. Wa salatullahi tasha asyrafal rusuli Muhammad wa salamul mustamiru kulla hini yatajada tala'al badru alaina min saniyati wada wajab syukru alaina mada'a lillahi da tala'al badru alaina min saniyati wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mas Zulkifli. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Yang saya hormati dan saya banggakan pembina Yayasan Al-Azhar, yang saya hormati ketua yayasan dan jajarannya, dan yang saya hormati dan saya banggakan semua relawan Al-Azhar. Betul aja nih, bahasanya relawan kecil. Berarti penyiar gampang rela gitu. Sungguh amat mulia sekali pada sore hari ini kita bersama menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada sore hari ini, alhamdulillah kita bersama diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa. Pertama, nikmat iman, Islam, sehat, bebas corona. Mudah-mudahan menjadikan kita selalu bisa mengabdi sebaik-baiknya kepada Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad panjenengan. Pak, kalau yang terjadi seperti ini bagian sampeyan, apa tindakan sampeyan? Dikasihkan anak kita di rumah kelaparan sudah 2 hari 3 hari, tidak dikasihkan. Di depan mata kita ada seorang pengemis yang 2 hari sudah tidak makan dan tidak punya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku, atas nama Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uang 2 dirham diberikan kepada. Setelah itu coro wong tamanan gini lingu kenapa? Lek mulai engko jelas diseneni karo tujuh gitu Bang. Ya lek mantu betul gue diseneni betul. Oh betul. Bu seneni ora Bu? Hah? Gaya ora. ATM-nya pergi total. Dengan terpaksa orang ini akhirnya memutuskan, sudah saya tidak pulang dulu dan saya akan sholat di masjid sampai sore nanti. Betul Bapak Ibu, orang ini akhirnya ke masjid, masuk masjid dan sholat sampai sore jam 3 istighosah gitu. Saya lihat tadi khusyuk, alhamdulillah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika ya Hayyu, sampai khusyuknya itu maksudnya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika alhamdulillah man jalasa walau na'imin, pakai oleh ganjaran senajan to ngantuk turu ra apa-apa melok imame. Sampai sore Bapak Ibu sekalian akhirnya memutuskan pulang. Setelah pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, pundi aman tidak dijajan. Masya Allah, saya tadi menjual kerudung kamu, mau Bu, mau Papa, tapi masih 1 langkah 2 langkah dari saya menjual kerudungmu, ada seorang pengemis yang sudah 2 hari tidak makan dan terpaksa uang hasil kerudung, penjual kerudung ibu terpaksa atas nama Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW saya berikan. Cara penjenengan ribut Bu, maklek mungkin. Tapi istrinya begitu, cintanya sudah. Tidak usah khawatir, panjenengan bekerja kepada rajanya, raja, juragannya juragan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah esok pagi panjenengan berangkat lagi ke pasar. Awal Bapak Ibu, perhiasan istrinya diberikan kepada suami. Seperti relawan-relawan Al-Azhar ketika ayahnya tidak punya uang, terpaksa perhiasannya diberikan kepada ayahnya. Betul ya? Ojo sampai. Terus akhirnya diberikan betul. Sudah, Pak, kalau memang penjenengan ini masih ada kalung dan perhiasan saya, bawa ke pasar besok pagi. Berarti sudah hari ke-4. Kalau tadi ke-3, maka hari ke-4. Pagi-pagi suaminya Bismillahirrahmanirrahim berangkat ke pasar. Masya Allah, yang namanya nasib tetap semuanya Allah yang pegang. Seluruh pasar disuruh membeli perhiasannya. Bu, tolong beli saya ini, beli kalung, ada perhiasan, tolong untuk beli makan. Dihubung-hubungi sak pasar, setorong bedek, sak jalan doh kayak ada setuku. Masya Allah, ngantek jam 9 siang sampai jam 9 siang muter bawa kalung dan perhiasan. Harapannya adalah
bisa diberikan makanan. Akhirnya duduklah di tepi pohon karena sudah ada lapar. Apalagi yang kita berikan. Belalah lagi apa? Ada seorang penjual ikan yang dipikul, ditawarkan di seluruh pasar situ, muter-muter siapa yang mau beli ikan, tak ada yang beli. Ketemu dengan penjual, Mas, betul ngambil aja, gimana kalau ikan ini saya bawa pulang untuk makan anak-anak saya yang sudah 4 hari sudah tidak makan bersama istri saya, dan kalau ini saya bawa itu baik, atas nama Allah dan Rasulullah saya berikan ikan. Iwak digawa mulai bapak, kalung karo perhiasan digawa bapak pulang. Sampai di rumah sudah siang, akhirnya ketemu sama ibu. Alhamdulillah Bu, hari ini perhiasanmu alhamdulillah tidak laku. Saya putar-putar di mana-mana sudah tidak laku. Kok mau kabeh turu buka isen, tidur Bu. Mohon maaf ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pulau tertarik, oke, luweh beras, luweh duit, ini kan enak auratnya ngono barang. Mantap. Ketika ikan itu dibawa oleh istrinya ke belakang, kemudian dirobek perutnya, ternyata ada mutiaranya yang banyak. Dia bilang, bah, Masya Allah, ini kok ada mutiara bagus. Suaminya datang dan dilihat, Masya Allah, ini bagus sekali. Dibawa, terpaksa, tak yang pasar, mongko boleh tambahan. Akhirnya betul Bapak Ibu, mutiara itu dibawa di toko Mas Damai Kediri sini ya. Setelah ditanyakan di toko Mas, ternyata bukan mutiara, tetapi benda berharga yang pada waktu itu masih zaman kerajaan, sampai dibeli dengan uang 14.000 dirham. Lek dihitung 30.000 pe 14.000 ketemune 420 juta rupiah terus ini. Subhanallah, mulai nangis Pak Bu. Alhamdulillah ada uang rezeki sampai 400, katakanlah hampir 500 juta. Coba bayangkan, tidak ada uang sama sekali, pulang bawa uang sekitar 400 juta rupiah. Siapa yang tidak? Bapak Ibu yang di rumah sudah masak, makan, semua disuapi satu-satu karena anak perut sudah tidak bisa makan yang keras. Jadi sudah 3 hari, maka diuapi dulu, setelah diuapi baru disuapi. Makan kenyang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo makan. Setelah itu ternyata bapaknya pulang, Bu, Masya Allah, rezeki kita pada hari ini luar biasa. Ternyata tadi bukan mutiara, tapi benda-benda sejarah zaman kerajaan dulu yang akhirnya kita pulang membawa uang sekitar 400 juta. Alhamdulillah, bah, Masya Allah, rezeki dari ini. Setelah mingkem sediluk, dari depan ada yang ngotot, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo binaran, dibinaran. Bapak Ibu, saya ini pengemis, saya minta sedekah
panjenengan rezeki yang panjenengan terima hari ini. Oh, lagi mingkem mawon kok ngarep seneng sing njaluk sing rezekine sing dina iki. Cara panjenengan diwekne kok gak wis tak ngawe kono. Masya Allah. Tapi karena terbiasa menjadi relawan di Al-Azhar, akhirnya diterima dengan baik. Bapak, saya hari ini memang mendapat rezeki dari Allah yang banyak, dari juragan saya yang maha kaya. Saya dapat 400 juta rupiah. Sampai saya kasih separuhnya. Kalau itu belum melegakan panjenengan hari ini, separuh dari harta pemberian Allah saat ini, maka nanti akan saya tambah lagi. Alhamdulillah, saya sudah cukup, sudah terima. Tapi Bapak, karena saya ini jauh, saya tak beli kuda dulu, sebagian saya ambil, saya beli kuda, nanti malam akan saya kembali lagi sih. Yang ini khusus pun anak-anak KPU sebagian ya, tinggal satu malam ini kita menanti tamu kita yang kebetulan dan tidak punya apa-apa juga, ya nanti malam akan kembali. Nanti ditunggu di ruang tamu sore jam 7, jam 8, jam 9, sampai akhirnya si suami ini tertidur. Setelah tertidur, di dalam mimpinya dia ketemu dengan pemuda tadi yang minta tadi. Dia bilang, loh Mas, tadi kamu kan minta, sudah saya beri separuh, mengapa tidak kamu ambil? Wahai saudaraku, sebetulnya itu hanya ujian dari Allah, dan itu adalah bagian kamu sendiri. Begitu bangun, alhamdulillah, ternyata itu ujian daripada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa ini saya sampaikan di pada tema Maulid Nabi Muhammad SAW? Di akhir-akhir zaman ini, Bapak Ibu, karena tantangan hidup yang luar biasa, karena pandangan hidup manusia semakin hedonisme. Apa itu? Semua serba materialistis. Orang yang sukses, orang yang naik mobil, rumahnya mengkilat, istrinya mengkilat, sawahnya lebar, itu ya. Ini bahkan di tempat saya Bapak Ibu, kadang ada saudara di Jakarta pakai Fortuner, Bu, yang berbesar Fortuner mau direk. Ya kapan-kapan itu gambari mau. Ada bawa Fortuner pulang dari Jakarta, oh Masya Allah, orang kamu sudah bilang, wah itu loh putranya sukses. Putranya sukses. Padahal di sisi lain ada orang tua sudah janda, tinggal anak satu laki-laki belum menikah, dia menemani setiap hari. Andaikan dia datang di majelis pun tidak menjadi kelihatan, tidak datang tak ada yang absen. Kalau subuh, pagi-pagi subuh pasti ke masjid dengan gaya bahasa yang gaya berjalan yang siap. Tapi apa Bapak Ibu Saudara, anaknya yang dua ini, anaknya tiga hafal Quran semua, di hadapan masyarakat tak ada yang absen, tak ada. Tapi yang pakai Fortuner, wah mantap, itu yang sukses. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, satu ini kita pegang, apa ya?
marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur sing tenanan wis pokoke akeh matur nuwune karo Gusti Allah, akeh matur nuwune sing akeh tenan karo Gusti Allah. Kalau dibanding di bawah-bawah kita dan cerita yang saya bawakan, kita ini Masya Allah, walaupun menjadi relawan di Al-Azhar, setiap pagi penjenengan pasti punya sego wadang. Bahasa Indonesia rata-rata mesti dijik duwe sego wadang. Masya Allah, gimana Bu? Oleh gayane itu Pak, Masya Allah, kita ini masih diberi hidup. Kebetulan kemarin saya dapat ada deres di Quran, kebetulan ayat ini saya takut. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa qatama ala qulubikum man ilahun ghairuhu ya'tikum bih undur kaifa nusarrifu li ayatikum ma hum yastifun. Qul dawa sira Muhammad, senajan toh ini mukhatabi orang-orang ahli Mekah, tapi bisa untuk iktibar kita semua. Qul dawa sira Muhammad ara'aytum ana ta sira weruh in akhadallahu nalikane lamun Gusti Allah jika apa sam'akum pendengaran ira kabeh, pengrungon ira kabeh, wa absarakum lan peningal sira kabeh, pengrungon peningal, wa khatama ala qulubikum lan munci atimu man ilahun utawi man ilahun pangeran ghairu sakliyane Gusti Allah yaktikum iku nekake pangeran ira ing sira kabeh bihi kang madkur maksudnya sam'akum wa absarakum wa qatama ala qulubikum. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang saat ini, sore ini, saat ini kita masih diberi pendengaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa mendengar dengan baik, kita masih bisa melihat dengan baik, kita masih punya iman di dalam hati kita. Kita bersyukur alhamdulillah. Dan sekali lagi, semakin lama bukan semakin gagah. Bapak-bapak ini 20 tahun lagi bukan semakin gagah Pak. Ibu-ibu yang sekarang imut-imut besok menjadi, saya tidak menjamin 20 tahun lagi. Kalau sekarang mungkin yang masih lebar cilik terincik 20 tahun kas jadi rokok bakso. Alhamdulillah, maksudnya lek ngopeni bapak keterima wonten Bu. Jadi kita ini semakin hari tidak semakin gagah, tidak semakin cantik. Peripat nyelot sudo raketok kuping nyelot rakung, sikil niki Pak. Kalau biasa sampean lompat lari ke masjid naik lompat, nanti suatu ketika 20 tahun mendatang minta teman satu naik sama hidup tidak lama Bapak Ibu sekalian. Kalau di peta 20 tahun pertama remaja sudah lewat, 20 tahun kedua punya istri, punya rumah, punya kendaraan, alhamdulillah. 20 yang terakhir adalah finishing Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya ini 57, 58 Pak Joni, kelompok finishing. Ya cuma kalau saya tahu kita ganteng betul betul. Kalau anak orang itu diri. Jadi kita bersama wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi masa corona ini, Masya Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan keselamatan. Selanjutnya ayat qul ara'aytum in atakum adzabullahi baghtatan wa jahratan hal yuhlaku qawlullahi. Qul dawa sira Muhammad ara'aytum ana ta sira ora kabeh an atakum lamun nekaake apa adzabullahi adzabe Gusti Allah baghtatan ngagetake au jahratan kang wentek. Wong niku masalah. Kadang-kadang kita ini terlalu berani pikiran kita bahwa besok masih ada kehidupan.
Dulu ketika tahun 97, 98, Bapak Ibu, jangan dikira di sini aman. Oh, jauh dari gunung berapi, jauh dari lautan. Jangan dikira. Pernah tahun 98 setelah Gus Dur itu naik menjadi presiden, saya itu pernah di daerah Badut sana Pak Bu. Karena apa? Di Kediri ada analisa ketika itu hutan di sebelah barat itu gundul semua. Ketika musim hujan seperti ini, Gunung Wilis bisa longsor dan seluruh mulai dari bawah Selo Panggung, kemudian Mananjoho ke bawah sampai Sidomulyo sampai Lirboyo itu diperkirakan sampai Mojo rata dengan tanah karena Gunung Wilis, karena di berapa kipik Gunung Wilis itu. Sampai saya itu pernah ke sampai sekitar Badut sana, Pulau Kelapar maksudnya. Saya lihat memang di sana tidak ada tumbuhan sama sekali pada waktu itu. Awan kentang-kentang yang wong memprot itu di belakang pakai yang bilang-bilang. Saya lihat di daerah Kanyoran, saya lihat di Pelapar ya. Sampai mulai itu punya analisa bahwa kalau Gunung Wilis itu sampai erosi, longsor, maka Pondok Lirboyo ke selatan sampai Pulau Sari sampai kemudian habis masuk bulu aman. Karena tempat saya aman, terutama Bogor aman itu. Kalau Sidomulyo kena masuk. Masya Allah, sampai saya tuh ya Allah, ayat ini kok ngedeni banget. Lek ngagetake si jenenge adab iku mboten enten kok pamit dhisik dulur-dulur iki adabe badhe teko kok manis tak adem mesti ngagetake balutatan aujak rotak ngagetake tur pentek jelas dari itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul bersyukur. Terusnya ayat wa ma nursil mursalina illal mubasyirin wa mundirin. Waman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mungkin saged panjenengan bersani tenggene surat Al-An'am ayat 46 sampai 48. Yang terakhir punten nggih, di dalam kesempatan ini dalam suasana yang pandemi, suasana memprihatinkan, suasana yang kurang nyaman. Mari kita pegang apa dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Dawuh Kanjeng Nabi dohono duwe penyono elek. Setuhune penyono elek kuwi elek iku bicara. Bapak Ibu, di situasi semacam ini mari kita banyak-banyak husnuzon kepada siapapun, khususnya keluarga Al-Azhar. Monggo jangan membiasakan suudzon, itu penyakit hati. Wala ta'assasu, ojo melu-melu nyampuri urusan liyan. Kalau tidak diminta advis atau minta pertimbangan, tidak usah ikut-ikut macam-macam urusan orang lain. Kamu ikut-ikut bahkan urusan rumah tangga orang lain, tak usah. Wala tajassasu, bapak ibu pengurusi Al-Azhar lek mau gondeli iki wala tajassasu mau teliti kesalahan wong apike kaya apa sa Indonesia Pak Presiden pun lek kamu cari kejelekannya liti mesti enek, sak api-api wong mesti enek, sak elek-elek wong mesti enek. Wala tajassasu. Apa? Mbok ojo triti-triti elek-elian. Aku triti awake. Biasanya sing triti-triti yayasan kok buru Mas. Burune karo anggota-anggotane ya. Ya ini bapak tidak bayarannya ini. Nah tahu sedikit itu. Yayasan mikir pilih kembangnya pilih aku guru karo relawannya ngono. Tak boleh itu ya. Tapi sebenarnya yayasan alek keloberan yang betul bonus itu ya. Ya bapak ibu ya. Oh senang ya bonus ya sama.
kita harus saling menjaga. Wala ada sesuatu ojo liti eleke dengan litian awak ini. Tahun sekitar 88 ketika Yai saya itu dekat sampai lihat di wong diterima alhamdulillah. Lek dilem bulan elek, lek dilem wong bulan elek awak ini. Tapi lek dilem wong elek yo pasti ngono iki. Gitu. Angel wong lek dilem wong elek terima lu putra ngono, lek dilem wong digunamu pindah Gusti. Wala tadas wala tanafasu ojo lomba-lomba dagangan. Saiki bojoku lowong omah utawa saiki omahku singkat penduduk. Omahku tingkat itu malah bojoku ngobrol sawai ojo bangga-bangga. Oh betul awalnya dia urip pirang dino kemelelet jadi pengurus yayasan aku melelet jadi guru yayasan aku melelet gitu. Apa yang kita banggakan? Semuanya subhanallah, maha suci Allah, milik Allah. Wala ta'asatu terus habis ojo dadi wong sing drengki, ojo drengki-drengkinan. Lek drengki-drengkinan iki ora sing hati. Lah bayaran kono wae padahal nyambut gawe menengae ngono, bayarane kok wae. Ini yang jangan tahunan nyambut gawe. Orang tidak udah ente sih kata niku sing guyu ketara kancaku tak usah begitu dengan bangun pagi jet alhamdulillah alladzi ahyana ba'da Muhammadan wa ilaihi rasul. Ya Allah Gusti kula niki nek ibu-ibu bekerja halo Bu bekerja bismillahirrahmanirrahim niat ingsun kula niki nyambut gawe ngrewangi bapake nyambut gawe sebab panjenengan itu tidak berkewajiban bekerja, yang berkewajiban bekerja adalah bapak-bapak. Jangankan bekerja netek susu panjenengan Pak cuma sudah gendong kono dadi jasane kono. Maka saya pernah dengar ketika ada seorang kiai tentu warisan apa yang pertama tanyakan kiai sini Riki zaman panjenengan nyusoni putrane jenengan ikhlas betul. Ikhlas ya iya kok betul ikhlas. Nek betul ikhlas niku kula itu. Betul Pak. Kula nyentuh gaya iki betul. Lah janjinan ora takmir Pak. Yang jelas mulai bangun pagi Bapak kita niat ibadah. Yang ibu-ibu niat membantu suami mudah-mudahan rezeki berkah untuk keluarga. Yang bapak-bapak niat ibadah podo kekuatannya kali menjaga sholat podo. Karena apa? Menjadikan nafkah keluarga anak dan istri. Tapi dini ya ewan kamu tak berubah alah lerawan kaya ngono. Tapi dini wedi balik aja. Ojo drengki wis pokoke bekerja lillahi ta'ala, bekerjalah karena Allah. Insya Allah Allah tidak ada tidur tidak akan berarti tidak pasti dengan diperhatikan oleh Allah. Wala tabaghudulan ojo benci saling benci-bencinan pegel-pegelan sesama relawan sesama karyawan sama yayasan pun monggo los sing bismillah nilai kalimat kita negara kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lihat berjuang los setengah-setengah pegel-pegelan berjuang pegel-pegelan rokodok musuh bar awake dhewe gitu perang budal perang go latih go gaman lah si rokodok musuhe sing elek-elek dhisik ya sido sejak tidak sampai jadi juga. Oleh karena itu panjenengan jadi relawan di sini mengabdi sini Bismillah yang sungguh pasti dengan sabar istiqomah ikhlas pasti ada natijahnya nanti. Wow ini mesti ada lelek nyambut gawe tipak enak iya lek kamu wae hadiah nggih tipak itu duwe asal itu enak. Wala tadabaru lan ojo ngerti
wa kunu ibadallah ikhwana dan yo kawulane Gusti Allah sing bersatu bersaudara uyuh rukun padha kok islame padha berjuange ning gone lapangan berjuang Yayasan Al. Mudah-mudahan manfaat Ustaz. Tangan pipit Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah begitu bermakna dan sesuai dengan realita apa yang disampaikan oleh beliau dan mudah-mudahan membawakan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa kami minta kepada beliau Ustaz Al-Latifin, monggo tolong silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi kitabil karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahwa kita berada di sini, terlahir di dunia, bisa tidur dengan nyenyak, bangun tidur dengan damai, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa membuat akar atau menorehkan tinta emas dimanapun kita berada, mengabdi sebagai apapun, sebagai PNS maupun ASN. Kalau ASN ini Pak Duki, seperti saya PNS, pegawai non-stop. Seperti mana dengan sendiri. Jadi nanti KTP-nya diganti, ya. Para relawan di sini KTP-nya diganti pekerjaan PNS, pegawai non-stop. Alhamdulillah. Tapi ada yang harus diganti Pak Duki tadi. Karena sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Pak Duki, saya kemarin membaca ada guru namanya siapa, pekerjaan mengurus rumah tangga. Nah, ya mengurus rumah TV kok rumah tangga. Katanya nggak ada tanah jasi. Maka dari itu Gusti Allah ya. Ini saya ingat ketika Mbak Yai mau berdoa itu dibacakan surat Yasin ayat 13. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang penting orang hidup itu mencari asar. Mencari asar atau menuliskan tinta emas dalam kehidupan. Yang paling baik dari menuliskan tinta itu adalah sebagai pendidik, yang kedua sebagai pedagang. Jadi tinggal dengan milih jadi pendidik atau pedagang. Soalnya kadang-kadang jadi pendidik itu juga jadi pedagang. Wani piro begitu. Nah, tapi bukan itu. Pedagang mencontoh Nabi Muhammad SAW yang merupakan pedagang kepercayaan Sayyidah Khadijah yang sangat jujur sesuai dengan spesifikasi terhadap dagangan-dagangan yang disampaikan atau diperjualbelikan. Maka dari itu mari kita bersama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perbaiki dagangan kita. Kalau Bapak Ibu dagangannya adalah ilmu pengetahuan, walaupun di era seperti sekarang kita dituntut untuk
belajar daring. Kalau sebelumnya pembelajaran itu daring dengan mengucapkan kasih sayang pada putra-putri kita, sekarang harus daring. Jadi di rumah sambil berbaring. Saya ingat anak saya di rumah itu juga daring. Jadi dari yang miring di rumah ngerjakan pelajaran itu sambil miring bawa HP Mira gitu. Nah, insya Allah itu merupakan bentuk daripada perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita maju dalam hal teknologi. Jangan diambil negatifnya. Dulu kita kan males belajar Oppo, password ini Oppo, Microsoft Oppo, Google Room itu apa. Sekarang alhamdulillah semuanya sudah tahu. Bahkan Bocah dan Bojo yang bakul betul pun sudah tahu. Ada jual beli online dan lain sebagainya, yang kesemuanya memberikan kemajuan pada kita. Bahwa segala sesuatu yang ada pasti ada hikmahnya. Robbana ma khalaqta batila ana robbana wa qina adzaban. Insya Allah seperti itu. Mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca ayat-ayat yang mengandung getaran-getaran asmara terhadap Nabi Muhammad SAW. Pertama kita baca surat Alam Nashrah, yang kedua surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, dan yang ketiga nanti tidak ada Nasrullah. Lalu bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin wal musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya Rabbi bil Mustafa mudah-mudahan dengan pengharapan kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melantunkan getaran-getaran Al-Quran yang berkaitan dengan perjalanan Rasulullah SAW. Segala yang kita inginkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW tatkala kita sudah tidak mempunyai apa-apa dalam hidup dan kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya
sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan. Adapun di sini di akhir acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Syinarifin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak memberikan matematika yang memperkenalkan ini. Beliau berdua bertiga yang hari ini datang. Mungkin yang sebelah sana Pak Munif, karena 1 minggu kemarin 5 hari di sini memotivasi kita semuanya, karena beliau adalah seorang psikolog, sehingga kemarin juga bagi-bagi ilmunya pada kita. Kemudian yang barusan tadi kita Pak Mas Duki Zain, beliau ini juga sebetulnya di Al-Azhar, bukan orang lain, tapi baru bisa silaturahim bersama kita hari ini. Kemudian yang tengah tadi yang berdoa adalah Pak Bustanul Arifin. Beliau juga bukan orang lain di kalangan Al-Azhar. Kalau kan saya sedikit bicara mulai dari kanan saya, Pak Mas Duki Zain itu jangankan terbangun bangunan ini, mungkin Bu Ifti aja juga belum mengenal ini, sudah belum di sini. Beliau sudah malah melintang membina generasi muda melalui pembinaan pramuka dan sebagainya. Dan sampai sekarang masih ada, termasuk Ustadz Bustanul Arifin ini juga begitu. Kalau kita ibaratnya belajar punya kelas, ya syukur, alhamdulillah yang kita syukuri. Makanya di Al-Azhar ini kita hanya menggunakan nama, bukan guru-guru, namun kita pakai apa? Relawan. Karena sejak dulu Al-Azhar ini adalah kumpulan daripada relawan-relawan yang ya rela dan menawan. Mudah-mudahan hari ini dalam rangka bersamaan dengan Maulid Nabi, semangat-semangat dari beliau-beliau, kemudian juga para generasi muda ini nanti bisa bersama-sama melanjutkan bahwa Al-Azhar ini bukan sesuatu yang mewah, yang mahal, yang mewahnya, mungkin hanya mewahnya saja kasawan. Tapi mari kita bangun bersama-sama dan kita niati tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Ustaz Mas Duki Zain, termasuk kemarin juga Pak Munif Bapak juga memotivasi pada kita semuanya. Dan nanti ini kayaknya yang belum Ustaz Bustanul Arifin ini, nanti pasti kita sering sebetulnya kesini, cuma beliau hanya mungkin lewat aja, gak banyak yang tahu. Saya aja kadang kalau beliau, karena sering kalau kami mengadakan kegiatan di lapangan itu tahu-tahu jam sekian malam begitu beliau sudah keliling keliling patroli dan sebagainya. Nah, nanti ada kesempatan yang lain. Dan Ustadz Mas Duki, alhamdulillah istighosah ini yang mungkin dulu sudah, dan beliau ini yang mengawalinya istighosah di Al-Azhar masih 86, sehingga sampai sekarang hari ini juga hadir menyaksikan kita semuanya. Ternyata yang datang itu tidak relawan-relawannya saja, namun relawin yang masih kecil-kecil itu juga mengikuti. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Oleh karena itu pada istighosah Jumat Pahing ke depan itu Pak Bustanul bisa gantian memberikan
mau hidup sama-sama. Dan mohon maaf karena pandemik ini kita masih menggunakan siang hari, karena kalau dulu mulai dari jamaah maghrib, sholat sunnah, istighosah, sampai sholat jamaah isya. Kalau ada narasumbernya kita kasih narasumbernya, kamu pengajian dan kita akhiri. Dan itu hingga sampai sekarang masih istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita bisa beribadah bersama-sama di Al-Azhar yang kita cintai. Sementara itu aja sebagai pengenalan rekan-rekan atau ustaz-ustazah yang mendampingi kita selama ini. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kesehatan, diberikan keteguhan hati dan iman sehingga bisa mendampingi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebih mohon maaf bila itu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك